Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen pengampu mata kuliah material energi itu Pak Aditya Trenggono. Kali ini kelompok kami akan berkesempatan menyampaikan presentasi tentang pemanfaatan SNO2 doping antimoni atau ATO sebagai material transparan konduktif eh, dalam media panel surya. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Sukri dengan NIM 3334220033. Selanjutnya ada Januar Muhammad dengan 33 dengan NIM 3334220067 dan ada Tommy dengan NIM 3334220093. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari presentasi ini, yaitu tentang kebutuhan energi listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhannya penduduk yang ada di Indonesia atau penduduk industrialisasi dan percepatan transformasi digital. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi sehingga berdampak pada peningkatan emisi karbon, degradasi lingkungan, serta melemahnya ketahanan energi nasional. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah pemanfaatan energi surya. Itu panel surya menjadi teknologi yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena letak Indonesia yang geografisnya berada di wilayah tropis yang intensitas penyinaran mataharinya cukup tinggi dalam sepanjang tahunnya. Nah, peran material transparan konduktif ini yaitu panel surya yang memerlukan material transparan konduktif atau transparan konduktif oxide atau TCO yang berfungsi sebagai elektroda transparan. Material ini memungkinkan cahaya matahari menembus lapisan aktif panel surya sehingga menghantarkan muatan listrik hasil proses foto fotovoltaik ke rangkaian eksternal. Oleh karena itu, material TCU harus memiliki kombinasi sifat transparansi optik yang tinggi dan konduktivitas listrik yang baik. Kualitas material TCU sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan kinerja keseluruhan panel surya. Selanjutnya ada permasalahan dari material ETO, yaitu yang pertama harga indium yang mahal, yang kedua ada ketersediaannya terbatas, yang ketiga ada ketergantungan impor, dan yang keempat ada kurangnya mendukung kemandirian industri nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Tommy. Selanjutnya yaitu potensi timah di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada tiga ya, potensinya 3 poin. Yang pertama, Indonesia produsen timah terbesar di dunia. Ya, yang kedua yaitu pemanfaatan timah masih bernilai tambah rendah. Dan yang ketiga, peluang hilirisasi ke material fungsionalnya sangat besar, termasuk pada tema kali ini yaitu pemanfaatan di ATO. Next. Ya, gagasan pemanfaatan di ATO. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, nah, gagasan yang ditawarkan adalah pemanfaatan SNO2 yang didoping antimoni atau antimoni doped tin oxide sebagai material transparan konduktif pada panel surya atau diposisikan sebagai alternatif pengganti maupun pendamping material TCO konvensional berbasis indium. Material ini dipilih karena memiliki sifat transparansi optik yang tinggi. Nah, konduktivitas listrik yang baik serta berbasis timah yang melimpah di Indonesia sehingga berpotensi dikembangkan secara mandiri.
Nah, mendukung juga untuk hilirisasi Indonesia. Next, Hmm. Mekanisme doping antimoni. SNO2 merupakan semikonduktor tipe N dengan celah pita lebar yang secara alami memiliki transparansi optik. Proses doping antimoni menyebabkan ion Sb5+ menggantikan ion Sn4+ dalam struktur kristal SNO2+. Substitusi ini meningkatkan jumlah elektron bebas sehingga konduktivitas listrik material meningkat secara signifikan. Mekanisme ini memungkinkan atom memiliki resitivitas listrik rendah tanpa mengorbankan sifat transparansi optiknya. Nah, ada 4 poin. Yang pertama, Sb5+ menggantikan Sn4+. Yang kedua, meningkatkan jumlah elektron bebas. Yang ketiga, menurunkan resistivitas. Dan yang keempat, transparansi tetap tinggi. Nah, itu ya mekanisme doping antimoninya. Ada 4 poin intinya. Next, keunggulan atau. Nah, material atau memiliki keunggulan yang menjadikannya kandidat kuat sebagai TCO alternatif atau mampu mencapai transparansi optik di atas 80% pada daerah cahaya, tampak serta memiliki konduktivitas listrik yang memadai untuk aplikasi panel surya. Selain itu, atom menunjukkan stabilitas kimia dan termal yang baik sehingga lebih tahan terhadap kondisi lingkungan tropis yang lembab dan bersuhu tinggi. Keunggulan tersebut membuat Atol lebih kompetitif dibandingkan beberapa material TCL alternatif lainnya. Next, perbandingan dengan material TCU lain dibandingkan dengan ITO atau memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan tidak bergantung pada unsur langka jika dibandingkan dengan fluorine doped tin oxide atau FTO atau menawarkan konduktivitas listrik yang lebih baik. Sementara itu, aluminium doped zinc oxide (AZO) memang relatif murah tetapi memiliki stabilitas kimia yang lebih rendah. Dengan demikian, atau menawarkan keseimbangan antara performa, stabilitas, dan keberlanjutan sumber daya. Nah, jadi poinnya itu, kalau Ito mahal, indium langka. Lalu FTO stabil tapi kurang konduktif. Lalu Ajo murah tapi mudah terdegradasi. Dan atau seimbang antara performa dan biaya. Ya, oke, aplikasi Ato pada panel surya. Atau dapat diaplikasikan sebagai elektroda transparan pada berbagai jenis teknologi panel surya, baik panel surya berbasis silikon kristalin maupun panel surya lapisan tipis. Material ini dapat diintegrasikan ke dalam proses produksi panel surya yang sudah ada tanpa memerlukan perubahan desain yang signifikan. Fleksibilitas aplikasi ini menjadikan Ato berpotensi untuk diadopsi secara meluas dalam industri panel surya nasional. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ada pihak yang terlibat. Realisasi pemanfaatan ATO memerlukan kolaborasi berbagai pihak yang saling mendukung. Perguruan tinggi dan lembaga riset berperan dalam pengembangan dan pengujian material ATO tersebut. Industri pertambangan dan pengolahan timah menyediakan bahan baku serta proses hilirisasi. Industri panel surya bertanggung jawab dalam integrasi ATO ke produk.
Sementara pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan dan insentif yang mendukung pengembangan teknologi ini. Next, lini masa implementasi. Implementasi gagasan ini direncanakan melalui tiga tahap utama. Tahap jangka pendek difokuskan pada riset laboratorium, sintesis, dan karakterisasi material ATO. Tahap jangka menengah meliputi pengembangan prototipe panel surya serta uji kinerja dan stabilitas. Tahap terakhir yaitu tahap jangka panjang diarahkan pada produksi ATO skala industri dan penerapan luas pada proyek energi surya nasional. Tiga tahap ini terbagi dengan jarak 0,1 tahun untuk jangka pendek, 0,1 tahun untuk riset dan karakterisasi, 1 sampai 3 tahun untuk prototype dan pilot scale, 3 sampai 5 tahun produksi dan implementasi nasional. Next, dampak yang diharapkan dari ATO ini yaitu penurunan biaya untuk pembuatan panel surya, peningkatan penggunaan energi bersih, hilirisasi timah nasional, dan ada kemandirian material secara strategis. Next, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, SNO2 doping antimoni atau ATO merupakan material transparan konduktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai komponen panel surya. ATO tidak hanya ATO tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung kemandirian industri, material, dan energi nasional. Oleh karena itu, ATO dapat dipandang sebagai solusi material futuristik yang relevan bagi Indonesia. Next. Baik, Segitu terima saja kasih. dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih terhadap rekan-rekan saya telah menyampaikan dengan baik. Kalau ada, kami mengucapkan salah kata dan salah sikap, mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.